Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore waktu New York, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua pada episode ke-10 program KJRI New York Menyapa. Nama saya Bayu, saya adalah konsul Pansosbud KJRI New York dan sekaligus host atau pemandu acara KJRI New York Menyapa pada kali ini. Hari ini tamu kita adalah seorang warga Indonesia yang berada di New Hampshire, yang tinggal di New Hampshire, bernama Ibu Dian Tanjung. Beliau adalah pendiri dari Nusantara Kreasindo Dance, atau disebut juga dengan NK Dance, yaitu sebuah grup tari tradisional Indonesia yang berpusat di kota New Hampshire. New Hampshire sendiri adalah salah satu negara bagian dari 15 wilayah kerja KJRI New York di kawasan pantai timur Amerika Serikat, atau di East Coast Amerika Serikat. Sebagai informasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa IG Live KJRI New York Menyapa ini adalah sebuah wahana komunikasi antara KJRI New York dengan warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI New York, dan juga sekaligus sebagai sebuah sarana diskusi tentang potensi kerjasama antara Amerika Serikat dengan Indonesia di bidang ekonomi, pensosbud, dan juga isu perlindungan WNI dengan para stakeholders baik di Amerika maupun di Indonesia. Mari kita cek apakah Ibu Dian Tanjung sudah ada di IG Live. Saya rasa sudah. Gola Kreasindo. Bapak Ibu yang juga ingin bertanya mengenai Nusantara Kreasindo juga bisa mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dian di dalam kolom chat. Halo Ibu. Hai Dian, Pak, apa kabar? baik, Sehat Bu? sehat. Waduh, ini Iya. backgroundnya bagus sekali Bu. Ini background betulan Bu ya, bukan background Zoom Bu ya? Iya, ini kebetulan di belakang rumah panas sekali udaranya kan, jadi saya mohon izin boleh nggak saya di luar rumah Iya. saja gitu. Wah, bagus sekali Bu rumahnya. Waduh. Ah, Kapan-kapan saya ke sana Bu ya? amin, silakan anytime Pak. Iya. Iya. Baik Bu. Izin Bu ya, sekaligus kita ngobrol-ngobrol ringan, kita ngobrol mengenai Nusantara Kreasindo Dance gitu ya. Iya. Dan juga mengenai keadaan warga negara Indonesia di New Hampshire. Ibu sudah vaksin Bu ya? Sudah. Sudah vaksin. Iya. Suami, teman-teman di sana juga orang-orang Indonesia juga udah pernah vaksin Bu ya? Sudah Pfizer, banyak Moderna. tervaksin, iya. Oh, iya. iya. Sudah banyak masyarakat kita yang sudah divaksin di sini. Di sana mungkin juga tingkat vaksinasi sudah melebihi 70% atau belum Bu ya? Saya rasa sudah ya, Sudah karena ya? Sudah boleh buka mayoritas, masker di mana-mana gitu ya? Sudah. Oh, ke, iya. ke Baik. supermarket, ke market basket atau Walmart, Iya. semuanya sudah Iya. boleh. Iya. Oh, baik. Ya, di sini juga sudah, kecuali di subway yang masih harus memakai masker, tapi di tempat-tempat lain orang-orang sudah bisa melepas masker. Siap Bu. Iya. Bu, berbicara mengenai Nusantara Kreasindo itu, waktu itu kapan berdirinya Bu? Dan waktu itu tujuan pendiriannya seperti apa saat Ibu mendirikan NK Dance itu ya? Jadi begini ya Pak, NK ini Nusantara Kreasindo itu berdiri pada tahun 2006. 2006 sebenarnya ini atas prakasa dari sebagian masyarakat di sini, terutama kaum muda-mudi ya, yang pada saat itu kita tahun sebelumnya itu mengadakan Malam Indonesia yang juga didukung oleh acting conjen dari New York, Bapak Napitupulu. Oh, jadi baik. Iya, jadi kita mengadakan Malam Indonesian Night pertama tahun 2005, kalau nggak salah bulan Desember, sekalian tahun baru. Setelah itu semangat mereka sebagai pengisi acara ini langsung pada bersemangat gitu loh Pak. Jadi kayaknya, ayo dan Kak, Mbak, kita lanjutin aja nih, jangan stop sampai di sini. Nah, itulah pertama lahirnya NK. Tapi pada saat itu namanya bukan NK Pak, namanya Pelangi Kreasindo. Pelangi Kreasindo Bu ya? Lalu 2 tahun kemudian baru berubah menjadi Nusantara Kreasindo. Gitu. Oke. 2008 berubah jadi Nusantara Kreasindo. Iya Pak. Dan itulah yang melatar belakangi kenapa kita punya tim kesenian, karena
keinginan masyarakat yang kuat untuk kok masa sih kita nggak bisa menunjukkan kebudayaan kita, akhirnya kita bersepakat untuk membuat grup tari. Tujuannya sih selain mempromosikan budaya kita di sekitar sini dulu lah ya, yang dari lingkungan terkecil. Juga salah satunya untuk mengajak anak-anak kita, terutama yang lahir di Amerika ini, untuk mereka tuh tetap mengenal budaya kita gitulah. Itu tujuan kami awalnya dulu gitu ya, karena dulu kan kami hanya di sini aja ya. Terus juga untuk misi kedepannya itu juga tetap ya, agar kita lebih dikenal bukan hanya sebagai pekerja aja di sini, tapi kita juga punya budaya yang sangat kuat dan menarik kepada masyarakat di sini nih Pak. Banyak sekali nih Pak yang senang kalau ngelihat kita nari ya. Dan juga ke depannya kita tuh lebih dikenal secara luas, bukan hanya kita sebagai pekerja imigran aja. New Hampshire termasuk wilayah yang banyak orang Indonesia-nya Bu ya? Iya, Pak. Orang Indonesia maupun diaspora Indonesia cukup banyak Bu ya? Iya, kan ada Little Indonesia di sini. Iya, makanya itu kemarin Bu Raude ya kemarin. Iya. Berarti waktu awal-awal berdiri masih belum banyak orang-orang yang berminat atau udah berapa orang yang berkumpul untuk mempunyai tekad membuat pelangi kreasi? Banyak sih Pak, cuman kan kita hilir mudik dengan kondisi mereka di sini, jadi banyak hilir mudik. Tapi kita ada tim yang sejak awalnya masih ada di sini. Kita ada beberapa orang, ada seperti 4 orang dewasa dan 4 anak-anak. Itu dari sejak awal mereka masih ada di sini. Dan selebihnya ya silih berganti gitu. Tapi saya senang juga dengan silih berganti itu. Kemanapun mereka nanti akan menetap, mereka sudah ada basic. Dan mereka bisa show sendiri lah istilahnya ya kan. Jadi adalah nilai-nilai ininya, artinya lah buat mereka untuk bisa mempromosikan lebih luas gitu loh Pak. Kami juga atas nama KJRI juga mengucapkan terima kasih Bu ya, karena sering sekali kontribusi video-video tari dari Nusantara Krasindo yang sering kita gunakan gitu ya, baik itu untuk Natalan, baik itu untuk Idul Fitri segala macam. Udah dari dulu Bu ya, saya rasa sih kerjasama dengan Nusantara Krasindo KJRI itu ya. Iya, kami pun sangat senang bekerja sama dengan KJRI New York. Terima kasih. Sekarang anggotanya ada berapa, Bu? Anggota Nusantara Krasindo itu? Oke. Anggota inti itu 20 orang, anggota inti ya. Tapi anggota yang, karena kan di sini mereka tuh bekerja dan sekolah. Jadi sulit untuk sinkronkan waktunya. Jadi kalau untuk keseluruhannya dibilang hilir mudik itu ya mungkin cukup lumayan ya. Tapi untuk anggota inti itu 20 orang yang komit gitu. Yang tetap ya Bu ya? Yang berubah-ubah gitu ya? Tapi kalau ada orang baru ingin masuk belajar gitu, atau udah bisa atau belum Bu dengan pandemi ini, atau masih tunggu dulu? Enggak, kalau sekarang ini saya selama contohnya ya tahun lalu itu kita emang mengikuti peraturan dari CDC dan pemerintah sekitar sini, kami tidak melakukan apa-apa tahun lalu. Dan tahun ini kebetulan ya kemarin acara Little Indonesian Grand Opening itulah yang pertama kami melakukan show performance, dance performance. Dan juga sebenarnya sih sudah banyak juga yang sudah merequest untuk acara show kami untuk menggunakan Nusantara Krasindo, tapi kami masih melihat Pak untuk keamanan semuanya belum kami jawab, seperti misalkan di Concord Multicultural Festival tuh state NH yang mengadakan. Jadi ada beberapa sih Pak, cuman kami belum bisa menjawab semuanya. Gitu. Berarti State Festival juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat Bu, dalam bulan-bulan Agustus gini? Atau masih yang New Hampshire State Festival itu? Oh, ini tanggalnya sudah ada, yaitu September 19. Kemungkinan kalau di situ kami mungkin bisa, karena anggota kami juga semuanya udah vaksinasi ya Pak ya. Jadi kemungkinan bisa lah kalau acara itu. Tapi mungkin yang dekat-dekat ini saya juga kurang tahu juga ya. Nanti kita bisa review lagi.
Ya, intinya kami sih selalu mendukung setiap acara kebudayaan yang diadakan masyarakat di sini, baik itu dari pemerintah atau government dari state ataupun dari kita sendiri dari KJRI. Baik, baik. Ibu ada program kegiatan ke depan, Bu, yang bisa di-share oleh Ibu supaya kita semua tahu? Iya. Program kami ya ini dengan condition mudah-mudahan COVID ini cepat selesai ya. Nah, kami tuh pengen sekali ada pembinaan lanjut buat masyarakat atau anggota-anggota yang lain. Siapa aja boleh datang ke sini. Asal kita punya ini ya Pak ya, yang penting mengikuti dengan disiplin kita. Karena kami ini Nusantara Klesindo sangat disiplin dengan jam latihan. Itu. Jadi siapa aja boleh datang untuk tujuan atau misi kedepannya itu memang kita udah ada plan. Kalau bisa ya nantinya kita akan bisa terus seperti kemarin-kemarin ini mempromosikan ke state-state lain. Tapi bukan cuman untuk menari saja, tapi di samping menari kita juga pengennya sih sebenarnya ada seperti apa itu namanya sendera tari ya Pak ya. Cuman itu memang perlu, iya, sendera tari itu seperti misalkan, sejarah Borobudur. Jadi misalkan ini hanya contoh, kita mau mengembangkan sejarah Borobudur, bagaimana sih sejarah Borobudur itu kita angkat dari cerita-cerita itu, kita bawa dengan tarian. Dan itu waktu saya di Indonesia sendiri itu sangat menarik gitu loh, apalagi untuk orang-orang asing ya. Jadi dia juga bukan cuma melihat kita nari aja, tapi mereka mengikuti gitu, seperti ini, dan itu ada sangat storytellingnya Bu ya, ada ceritanya gitu ya. Iya. Gitu. Apa namanya? Gimana caranya supaya membuat orang sini Bu, orang Amerika tertarik gitu dengan apa namanya budaya kita? Karena kan kita biasanya tahu bahwa kalau orang sini ditanya mengenai Indonesia pada nggak paham, tapi begitu ngomong mengenai Bali tahu gitu ya. Iya. Ya kebetulan sih kalau di daerah kami ini ya, maksudnya kami kan dulu juga udah pernah bikin Indonesian Culture Dance ya di Hampton Beach di sana ya. Kebetulan KJRI juga datang untuk pembukaannya. Jadi mereka itu sebenarnya nggak hanya tahu Bali sih sekarang ini, mereka sudah banyak tahu juga, iya gitu. Apalagi kalau kayak seperti di sini kan. Kami juga sudah sering ya menari di mana-mana dan apalagi dengan adanya juga Little Indonesia mungkin mereka juga tahu. Jadi lebih mereka sudah mengerti kalau Indonesia itu nggak hanya Bali dan banyak lagi budaya yang lain gitu loh Pak. Itu. Biasanya kan mereka tahunya tari Bali gitu ya. Iya. Tari apa yang umum gitu ya, mungkin juga cuma tahu tari tapi nggak paham artinya gitu ya Bu ya, kadang-kadang seperti itu ya. Kalau karena sudah hari reopening di New Hampshire sama seperti di New York, saya rasa sih mulai bulan Agustus mungkin sudah banyak kegiatan-kegiatan dari NK Bu ya. Iya, mudah-mudahan gitu. Iya, kami ya sangat berharap sih kondisi menjadi normal ya. Jadi juga kegiatan kami, ini kan sifatnya volunteer ya, anggota-anggota kami dan NK ini sifatnya volunteer. Jadi mereka juga masih bisa berkumpul lagi. Dan sementara ini kami latihan nggak di dalam tempat latihan kami Pak, di sini lah, di belakang ini lah. Wah, karena Ibu punya taman yang besar soalnya ya, jadi bisa latihan apa namanya, nggak perlu pakai masker sekarang Bu latihan. Sekarang Ibu lagi latihan apa Bu? Latihan yang sekarang lagi dilakukan? Sekarang yang kita lakukan ini ya untuk acara nanti di Concord. Nah, kita ini sekarang lagi istilahnya mau refreshing tarian-tarian yang sudah lama kemarin kan mungkin karena udah lupa ya Bu ya, karena udah lupa jadinya. Karena kan penari kita kan bukan penari kita ini bukan penari profesional. Mereka dari orang, maksudnya anggota-anggota yang awam dan punya semangat tinggi dan ternyata mereka pinter-pinter, punya talenta. Termasuk anak-anak yang pada lahir di sini gitu loh. Termasuk anak-anak yang lahir di sini mereka memang punya talent banget deh untuk nari gitu loh. Jadi saya nggak terlalu kesusahan untuk mengajari mereka. Ada kesulitan Bu untuk ngajarin anak-anak yang lahir di sini ya? Apakah mereka
apa namanya bingung gitu dengan budaya apa gitu, apa nih latihan mengenai apa gitu, sama dengan orang-orang yang udah pernah lama tinggal di Indonesia gitu, ada perbedaan atau ada kesulitan dalam mengajarkan tari-tarian biasanya Selama gitu. saya ini jujur aja Pak, selama saya membina anak-anak yang kecil di sini, lahir di sini, saya Iya. nggak ada kesulitan. Mereka Oh ya, itu kenapa? oke. Ya karena apa? Mungkin kesulitan secara keluasannya aja ya. Keluasannya memang Oke. beda dengan di Indonesia kan rutin latihan. Betul, Ternyata betul. saya pelajari kenapa mereka dengan musik yang aneh ini untuk mereka ya, musik Iya. apalagi kalau yang instrumen gitu. Oh, umumnya kan mereka ini latihan band, jadi ikut aktif Iya. di band di sekolahan. Jadi sama sekali salah satu contoh tari Lampung. Tari Lampung Iya, itu iya. gending terus kan, terus gending, nggak ada musik cue-nya, nggak ada apa-apa. Mereka dengan cepatnya ya bisa terus sampai oh saya akhirnya berbalik oh iya ya mereka belajar musik jadi mereka cepat sekali gitu loh Pak, nggak ada Oh, kendalanya. Cuman kendala ya ini sih bukan kendala ya karena saya perbedaannya kan saya udah kasih tahu tadi kalau di iya, iya. Indonesia kan mereka memang secara rutin latihan seperti di mana-mana gitu ya. Jadi Kalau di masalah bahasa nggak masalah Bu ya. oh nggak ada mereka tahu. Iya. Coba Iya. mau menyapa oh ya. Siap. Ini ada Pak Budian Tanjung Pak dari Nusantara Sindo. Halo Pak, iya. Pak DSM tadi baru ngomong siap-siap ya. Ya. Bisa, bentar nih ada Pak Konjen juga Ibu. Oh Sebentar, maaf. iya. Selamat sore Bu Dian, apa Selamat kabar? sore Pak, baik Pak. Aduh. Ini anu ya, selamat itu putrinya udah dapat visa ya. Oh, terima kasih banyak Pak. Yeah. Terima kasih. Yes, semoga cepat sembuh itu orang tuanya. Ibu, di iya, Medan. iya Yeah. terima kasih banyak Pak. Iya Bapak juga sehat-sehat semua. Ya, Saya sama-sama, doakan ya, sama dengan Yeah. staf semua di KJRI. Iya. Yeah. Salam untuk Pak Jeffrey dan teman-teman di New Hampshire Bu ya. Terima kasih banyak. Salam buat Yeah. Ibu dan keluarga juga Yeah. ya Pak ya. Take care Bu. Yeah. Ya, sama-sama Yeah. Pak. Iya. Ya. Tadi ada siap, makasih Ibu. Kebetulan ada Pak DSM Pak Iwan Freddy yang lagi berkunjung ke KJRI. Ya, ya. Ibu sering menggunakan sosial media nggak Bu? Kan akhir-akhir kan sebagai apa namanya udah bagian yang penting ya dalam mempromosikan apa namanya kegiatan kami ya. Apa yang Ibu lakukan biasanya? Kalau sosial media kebetulan setiap anggota tuh selalu tagging ya, nge-tag. Jadi itu easy. Kita pakai Facebook sama Instagram. Karena, Facebook dan Instagram. Karena kenapa kalau saya bilang website belum ada. Kalau website ya, belum. Sebenarnya kita sudah mau berencana dari kemarin ini. Cuman kami ini kan seperti saya kasih tahu Bapak sebelumnya, kami ini semua kerja full time employee dan juga full time student. Jadi memang kadang-kadang ada kendalanya. Cuman dengan memakai Facebook dan Instagram itu juga sudah banyak informasi dan melalui email gitu. Karena apa ya Pak, menurut saya Facebook itu juga sangat efisien Pak. Karena kalau Instagram tuh terlalu luas kan jangkauannya. Kadang-kadang udah nggak kepegang lagi kemana dia gitu, nggak bisa diikutin. Tapi dengan Facebook itu saya lihat lebih mudah dan kami sering juga mendapat tawaran untuk show. Mereka tuh taunya dari Facebook gitu loh Pak. Gitu. Iya. Di Facebook, Instagram, dan ya, karena memang itu yang udah lebih. Yang di Amerika pun juga menggunakan itu Bu ya. Facebook dan Instagram. Ya. Terus mungkin kita untuk 17-an Bu, udah 17-an kan kita juga ada HUT RI Bu ya, nanti yang ke-76. Kita mungkin juga akan merepotkan Ibu nih untuk bikin acara sedikit di mana di New Hampshire untuk anak-anak gitu ya. Mungkin di bulan-bulan Agustus ya. Kalau ada taman yang besar ya tamannya seperti punya Ibu juga nggak ada masalah sih misalnya bikin acara untuk anak-anak gitu. Iya, kalau untuk taman sih saya rasa nggak ada terlalu masalah ya. Cuman nanti saya akan koordinasi dengan tim NK. Kan seperti saya udah kasih tahu, saya hari Jumat kalau Tuhan izinkan saya akan ke Indonesia. Kebetulan mungkin 1 bulan. Jadi nanti tim kami kalau mereka sudah sepakat, kami akan siap lah gitu untuk
mengadakan kita bisa 17 Zoom ya. segala macam sih Bu. Wah, hati-hati Bu ke Indonesia, karantina segala macam ya. Di Indonesia lagi Itu iya. parah-parahnya itu. Ibu ke Indonesia kemana Bu? Saya kebetulan orang tua saya masih ada di Jakarta, dan tapi kami kunjung. Suaranya Bu nggak kedengaran? Oh iya, udah. Oh, tunggu sebentar, kenapa ya? Udah. Iya. Ya. Oh di Jakarta ibu mertua, ya? Iya, ibu mertua saya. Iya, saya di Jakarta, tapi kami akan pergi ke Medan mengunjungi ibu mertua saya yang kondisinya sudah lemah. Oh iya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat Bu ya. Iya. Dan juga kita bisa kerjasama lagi karena New York kemarin ini kan masih pandemi, jadi kita belum pernah melakukan kegiatan online. Iya. Kapan ya, New York apakah ada rencana untuk mengadakan 17-an kayak bukannya Street Indonesian Street Festival, bukan, tapi something like that? Iya, saya rasa sih kita akan bekerja sama dengan tempatnya Pak Samsi Ali gitu untuk bikin acara di sana. Karena Pak Samsi Ali kan punya lapangan yang besar di sana, jadi bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia. Kita lagi mau berkoordinasi dengan pihak mereka supaya kita bisa menggunakan tempatnya dan juga mempersiapkan supaya semuanya lebih bagus gitu ya. Saya cek dulu ke teman-teman di IG ini apakah ada pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Dian, siapa tahu ada yang ingin berpartisipasi atau belajar nari. Biasanya Ibu yang ngajarin nari siapa Bu? Ibu sendiri atau ada satu tim yang ngajarin tari ini, dan belajarnya itu dari mana Bu? Memang ahli dari Indonesia atau belajar sendiri gitu, otodidak? Saya itu memang dulu ikut tim kesenian Indonesia untuk mewakili Indonesia isi acara di luar negeri. Jadi selain saya kuliah juga, makanya beda jurusan. Saya kuliah di Fakultas Teknik, tapi saya juga ikut tim kesenian nari. Jadi dua hal yang berbeda gitu. Kebetulan saya yang mengajar nari penuh, tapi nanti dari anggota-anggota kami juga ada yang sudah 1-2 orang sudah ada yang bisa saya kasih untuk mengajarkan ke yang lainnya. Jadi kalau saya pergi, mereka sudah bisa. Baik. Ya. Ini ada salam dari Riz Gram, salam dari New Jersey, mungkin Ibu kenal. Ada juga dari Bu Entin Gartini, New York keren. Ya, maksudnya yang keren tuh Bu Dianya, bukan sayanya. Terima kasih semuanya. Iya. Salam kenal. Baik Bu. Baik, bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu lebih banyak mengenai Nusantara Kerasindo, bisa menghubungi langsung ke Ibu Dian Tanjung, atau juga bisa mencek akun Instagramnya di @nusantara_kerasindo. Betul ya, Bu ya? Iya, Pak. Iya. Terima kasih Bu atas kehadiran Ibu Dian dalam acara Kajian untuk Menyapa, dan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir dalam acara IG Live Kajari Menyapa pada sore hari ini waktu New York. Kita ketemu lagi di IG Live berikutnya. Salam hormat, salam sehat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Mari Bu, kita tutup ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu.